Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Banawati dengan NIM 4512422022 dari Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang, nomor A, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium, terutama di laboratorium lingkungan. Langsung saja, em, saya menjelaskan lebih lanjut. Lebih baik kita mengetahui apa itu K3 dan apa itu laboratorium. K3 laboratorium merupakan semua upaya atau tindakan pencegahan terjadinya kerusakan, gangguan, dan penyakit kesehatan di laboratorium dan tindakan preventif jika terjadi kecelakaan. Di laboratorium sendiri memiliki resiko yang sangat tinggi karena terdapat bahan dan alat yang cukup rentan atau berbahaya jika tidak berhati-hati. Em, Maka dari itu perlu diterapkan K3 laboratorium dengan baik. Bahayanya ini bisa saja berupa terjadinya kesalahan atau tidak sengaja memecahkan alat-alat laboratorium yang dimana itu kebanyakan berupa terbuat dari kaca-kaca dan mungkin dapat melukai tubuh, lalu bisa saja terkena bahan kimia yang sedang digunakan. Maka dari itu, dengan adanya K3 laboratorium diharapkan kecelakaan kerja saat sedang berada di laboratorium dapat tercegah. Selain itu, dengan adanya K3 laboratorium akan tercipta suasana yang aman dan nyaman. Em, untuk melindungi tubuh dari bahaya-bahaya yang mungkin dapat terjadi di dalam laboratorium itu, maka para praktikan atau orang yang berada di laboratorium itu diwajibkan untuk menggunakan APD laboratorium sesuai dengan ketentuan yang ada. APD-nya ini meliputi jas lab yang berukuran panjang, yang biasanya berukuran panjang hingga di lutut, dan memiliki lengan yang panjang, gunanya untuk melindungi tubuh jika semisal terkena dari cipratan bahan kimia atau zat kimia, agar tidak langsung mengenai tubuh dan bisa melindungi tubuh dari em, percikan-percikan atau pecahan-pecahan kaca. Lalu ada kaki atau sepatu tertutup, gunanya untuk melindungi kaki dari pancahan kaca atau pecahan alat atau serpihan mungkin terjadi akibat dari tidak sengajanya menjatuhkan atau merusakkan barang, dan untuk melindungi kaki jika terjadi kecelakaan kerja berupa bahan kimia atau zat kimia tumpah. Lalu selain itu juga kita diwajibkan untuk menggunakan celana panjang, gunanya sama seperti jas lab untuk melindungi tubuh. Lalu ada sarung tangan latex yang sekali pakai, gunanya untuk melindungi telapak tangan agar tidak terkena atau tidak terluka saat sedang membersihkan pecahan-pecahan dan tidak pernah em, bahan-bahan kimia secara langsung. Lalu ada masker. Masker ini menutupi hidung dan mulut agar tidak langsung menghirup bahan kimia atau zat kimia karena ditakutkan bahan kimia atau zat kimia tersebut dapat meracuni diri. Lalu ada pelindung mata atau pelindung wajah juga. Gunanya untuk melindungi mata atau wajah dari percikan-percikan percikan-percikan bahan kimia atau kaca agar tidak terkena wajah atau mata secara langsung. Lalu ada penutup rambut untuk eh, perhatikan memiliki rambut panjang sangat diwajibkan untuk mengikat rambutnya agar tidak terbakar ketika saat melakukan pembakaran, dan harus menutup rambutnya agar lebih aman. Lalu selanjutnya alat-alat yang biasa digunakan di dalam laboratorium sendiri itu cukup banyak, namun saya mengambil alat-alat yang biasa digunakan di dalam laboratorium lingkungan. Yang pertama ini ada blue filler beserta pipetnya, gunanya untuk menyedot cairan yang berada di dalam tabung atau wadah. Lalu ada spatula. Spatula kaca ini gunanya untuk mengaduk atau mencampurkan bahan kimia yang berada di dalam wadah
Lalu ada mikroskop gunanya untuk mengamati benda-benda kecil atau bahan-bahan kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata telanjang. Lalu ada buret gunanya untuk mentiltrasi bahan kimia atau menuangkan bahan kimia dengan konsentrasi tertentu. Lalu ada cawan penguap gunanya untuk menguapkan atau sebagai wadah untuk menguapkan bahan-bahan kimia yang ada. Lalu berikutnya ada spiritus dan kawat kasa serta kaki 3. Gunanya sebagai alat pemanas untuk melakukan penguapan. Spiritus ini gunanya sebagai alat pemanasnya, lalu kaki 3 ini sebagai wadahnya agar tidak langsung mengenai api untuk wadah-wadahnya. Lalu ini berbentuk kotak dikarenakan agar panas yang dihasilkan dari spiritus ini dapat menyebar ke seluruh area wadah yang berada nanti di atasnya agar tidak retak. Lalu berikutnya ada tabung reaksi. Ini gunanya tempat atau wadah untuk mereaksikan bahan kimia atau tempat menyemburkan bahan kimia, dan di sini ada wadahnya atau ada tempatnya. Wadahnya untuk menaruh tabung-tabung ini agar tidak jatuh atau agar tidak tumpah jika terdapat isinya. Lalu ada beaker glass, gunanya untuk sebagai wadah pencampur bahan-bahan kimia dengan posisi tinggi seperti ini agar tidak terciprat keluar atau keluar ketika sedang melakukan pengapan. Lalu ada labu elemenyer, ini gunanya hampir sama dengan beaker glass, gunanya untuk mencampur bahan-bahan kimia. Lalu ada pipet tetes. Pipet tetes ini untuk menuangkan bahan kimia ke dalam wadah, namun konsentrasi yang kan tidak terlalu akurat. Mengapa? Karena di sini tidak ada milimeternya. Di sini biasanya untuk menuangkan bahan kimia dengan ukuran tetes, beberapa tetes. Lalu ada penggerus atau tabung porselen yang gunanya untuk menggerus atau menghaluskan bahan padatan hingga berbentuk bubuk. Lalu ada tabung ukur atau labu ukur, gunanya untuk menuangkan bahan-bahan kimia ke wadah dengan konsentrasi tertentu. Namun ini kurang efisien juga karena tidak seteliti red. Lalu ada penjepit labu atau penjepit cawan, gunanya untuk mengambil cawan atau wadah yang telah dipanaskan di atas kasa ini. Lalu terakhir ada sendok spatula. Sendok ini itu berfungsi sebagai alat pengambil bahan kimia berupa bubuk dalam ukuran sedikit. Selain kita harus mengetahui fungsi alat-alat yang ada di laboratorium dan kita sudah mengetahui apa itu K3 dan laboratorium, kita juga diwajibkan untuk mengetahui atau paham mengenai simbol-simbol K3 yang berada di laboratorium. Pertama ada simbol dari deposit ini yang berarti bahaya dari hewan, lalu ada bahaya dari benda tajam, bahaya panas, bahaya dari bahan-bahan yang berupa kaca yang mudah pecah, bahaya bahan kimia, bahaya elektronik, bahaya mata dan wajah. Simbol ini memiliki makna bahwa bahan kimia tersebut berbahaya jika terkena mata atau wajah, lalu bahaya mudah terbakar, lalu bahaya dari biologi, lalu bahaya dari sinar radiasi, bahaya radioaktif, dan bahaya dari bahan meledak. Ini sama saja, namun ada beberapa yang tidak dapat di simbol-simbol yang sebelah kiri. Seperti simbol tengkorak ini yang menandakan bahan-bahan tersebut beracun, lalu ada simbol dari oksidator, simbol dari bahan tersebut dapat menimbulkan iritasi, berbahaya bagi lingkungan, bahan-bahan tersebut bersifat korosif,
dan radioaktif. Lalu ada pertolongan pertama P3K. Penanganan pertama ini bertujuan untuk mencegah kondisi korban semakin memburuk dan memberikan waktu bagi tim medis untuk tiba di lokasi kejadian jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja di dalam laboratorium. Biasanya kotak P3K itu berisi kasa steril, perban, plester cepat, kapas, kain segitiga atau mitela, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai atau latex sarung tangan, ada masker, ada pinset, ada lampu senter, ada gelas untuk cuci mata, ada kantong plastik, ada aquades, ada povidone Lodin, lalu ada alkohol, dan ada buku panduan P3K mengenai penggunaan bahan-bahan atau alat-alat yang berada di dalam kotak tersebut. Lalu ada potensi bahaya yang kemungkinan dapat terjadi di dalam laboratorium. Potensi bahaya ini mungkin terjadi dapat disebabkan karena adanya kelalaian terhadap penerapan prosedur K3 di dalam laboratorium itu. Maka dari itu, para praktikan atau kita diwajibkan untuk paham mengenai prosedur-prosedur K3 yang telah diterapkan dalam laboratorium. Potensi bahaya ini meliputi luka bakar. Luka bakar ini disebabkan dari tidak sengaja atau sengaja terkena api ketika saat melakukan pemanasan. Mungkin dapat terkena spiritus ketika saat melakukan pemanasan bahan kimia. Lalu keracunan ini dapat berupa keracunan dari menghirup atau tidak sengaja tertelan bahan kimia. Untuk penanganannya biasanya korban diminta untuk berbaring dan memuntahkan jika sudah tertelan. Lalu luka kulit ini bisa bisa berasal dari luka bakar tadi dan bisa juga berasal dari bahan kimia yang tidak sengaja terkena kulit. Apalagi bahan kimia yang bersifat korosif. Untuk penanganannya bisa segera disiramkan dengan air mengalir. Lalu ada ledakan. Ledakan ini mungkin bisa terjadi jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan alat elektronik maupun menggunakan alat-alat bahan kimia serta em, melakukan pencampuran bahan-bahan kimia dengan asal-asalan tidak memperhatikan komposisi yang pas, lalu ada iritasi, lalu ada kebakaran. Kebakaran ini bisa sangat berakibat fatal untuk semuanya, bisa menyebabkan kematian atau bahkan kerusakan parah. Maka dari itu kita diwajibkan untuk berhati-hati dan tidak lalai atau bahkan tidak bermain-main di dalam laboratorium. Lalu ada pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang berada di laboratorium. Pertama ini melakukan sosialisasi atau pelatihan keselamatan di laboratorium mencakup pemahaman prosedur kerja yang aman, identifikasi bahaya potensial, dan penanganan bahan kimia yang benar. Ini lalu kedua menggunakan APD dengan benar, tidak menggunakan perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, menjaga etika dan tingkah laku seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mengenai APD yang diwajibkan untuk digunakan di dalam laboratorium. Lalu melakukan pemeliharaan serta pengajakan peralatan secara rutin. Hal ini dapat mencegah kegagalan peralatan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Tujuannya untuk mengetahui apakah alat-alat atau peralatan di dalam laboratorium itu masih layak digunakan atau mungkin ada kerusakan-kerusakan. Lalu kelola dan menyimpan bahan kimia dengan benar sesuai petunjuk keamanan. Lalu, jangan memulai kegiatan jika belum diberikan arahan mengenai potensi yang dapat terjadi. Mengapa? Karena jika kita memulai kegiatan saat arahan belum diberikan mengenai potensi yang dapat terjadi, maka itu dapat memberikan risiko yang besar akan terjadinya kecelakaan kerja. Lalu, jika terjadi kebakaran, jangan panik. Tentukan terlebih dahulu tipe kebakaran untuk melakukan pemadaman segera setelah kondisi orang sekitar aman. Usahakan tidak banyak menghirup asap. Kita dapat menutup hidung dengan kain agar asap yang kita hirup sedikit dan jika ingin keluar dan asap sudah mengepul banyak, maka berkeluarlah secara bergantian, tidak bergesa-gesa dengan merangkak di bawah dengan tiarap
di lantai sambil menutup hidung. Lalu perhatikan larangan dan simbol atau rambu yang terdapat di laboratorium, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu langkah-langkah penanganan kecelakaan kerja di laboratorium jika terjadi. Pertama, mengetahui pasti di mana letak alat-alat keselamatan diletakkan, seperti mengetahui di mana kotak P3 diletakkan, di mana apar juga diletakkan. Lalu bersihkan zat-zat yang terkena tubuh atau pakaian sesuai dengan prosedur keselamatan. Seperti tadi, jika kita tidak sengaja terkena bahan kimia di bagian tubuh, bisa segera mencuci atau menyiram bagian tubuh tersebut dengan air mengalir. Lalu yang ketiga, jika terdapat barang yang pecah, maka bersihkan dengan segera, lalu dimasukkan ke dalam wadah dan buang ke tempat khusus. Jika alat yang digunakan terjatuh dan pecah, maka segeralah bersihkan dan masukkan ke wadah agar pecahan-pecahan tersebut tidak berhamburan dan tidak melukai orang lain. Lalu perhatikan dengan baik dan seksama petunjuk penanganan kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Bisa dimulai dari membaca seksama buku petunjuk yang berada di dalam P3K, lalu lapor segera kepada pengawas laboratorium jika terjadi kecelakaan kerja, dan jangan panik jika terjadi kecelakaan kerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, terutama di laboratorium. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.